Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program setiap hari bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan komen dan like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan Bapak Ibu Saudara tulis tema khotbah Bapak Ibu Saudara di kolom komentar, dan saya akan membawakan tema dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Oke, saya selanjutnya akan membawakan tema khotbah saya tentang harmoni dalam jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata harmoni, maka di situ kita langsung menyimpulkan bahwa di sana ada kesatuan. Ketika kita mendengar kata harmoni, maka di situ kita langsung memberikan implikasi bahwa di situ ada seirama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita temukan di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan begini dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini pandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita setelah membaca firman Tuhan tentang Daud dan Yonatan yang pada waktu itu sedang bersama-sama dengan Raja Saul. Dan kalau kita lihat kisah ini, Yonatan dan Daud sangat menjadi sahabat karena memang mereka saling mengasihi. Tapi ada hal yang menarik di sini kita bisa lihat dari ayat per ayat. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, ini adalah unik, adalah jarang ditemukan kepada orang-orang yang biasanya kita lihat kurang dalam keharmonisan, ya. Bahkan kalau kita lihat ini sudah bisa disimpulkan bahwa mereka ini punya harmoni dalam jiwa sehingga mereka bisa bersatu. Kok bisa seperti itu? Siapa yang mempersatukan? Yang mempersatukan adalah Tuhan. Nanti beberapa langkah saya akan jelaskan mengapa mereka bisa bersatu seperti itu. Nah, mereka ini adalah orang yang mengasihi Tuhan sehingga mereka dapat bersatu. Lalu kita lihat pada ayat yang kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumahnya. Jadi Daud nih ditahan oleh Saul, ya, dibawa di suatu tempat yang sebenarnya ini Daud mau pulang ke rumahnya, tapi ditahan. Dan kemudian mereka senang dengan Daud. Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Nah, di sini ada kayak suatu promise, ya, atau covenant gitu, ya. Perjanjian, ya, sebuah janji, promise, ya, dengan Daud, ya. Mereka membuat suatu perjanjian di sana karena ia mengasihi dia sepertinya sendiri. Kenapa Yonatan itu membuat suatu janji atau sebuah janji dengan Daud? Karena kita tahu bersama, Yonatan tuh berpikir, bahkan dia memahami bahwa dirinya itu adalah seorang Daud. Demikian juga sebaliknya, Daud adalah Yonatan.
Nah, karena ia mengasihi seperti dirinya sendiri, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Jadi ini Yonatan nih mengenakan jubah, lalu dia tanggalkan jubahnya yang dipakai dan memberikannya kepada Daud. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, ini sebuah contoh ya. Contoh dari seorang Yonatan yang begitu luar biasa mengangkat derajat Daud. Dia mengangkat Daud dari yang, kalau kita lihat, Daud nih dia berada di ladang, memang tempat kerjanya di sebagai gembala ya, gembala kambing domba. Lalu kemudian pastilah Yonatan tahu nih statusnya Daud seperti apa. Tapi dia begitu punya jiwa yang besar untuk mengangkat seorang Daud. Nanti saya akan lihat langkah-langkah orang seperti apa uh, yang dilakukan oleh Yonatan. Lalu kemudian, dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dia kasih semua. Dia nggak sisahkan ya. Dia kasih semua punyanya. Yonatan dikasih ke Daud. Kalau mau berpikir egois, kalau mau berpikir kedudukan, jabatan, maka Yonatan sangatlah orang yang benar-benar rendah hati. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini pandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ada beberapa langkah agar kita memiliki harmoni dalam jiwa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Langkah-langkah ini yang dilakukan oleh seorang Daud dan Yonatan. Ya, kita bisa lihat di langkah pertama adalah ya, agar kita memiliki harmoni dalam jiwa, kita bisa bersatu, kita bisa sehati, kita bisa sepikir, kita bisa melangkah bersama-sama dalam Tuhan, dalam aktivitas, dalam kegiatan apapun kita dapat mengejar tujuan sehingga itu terrealisasikan dalam kehidupan setiap orang. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, agar kita memiliki harmoni dalam jiwa, milikilah visi yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki visi yang jelas dalam hidup seperti Yonatan. Visi mereka tidak terkontaminasi dengan ego semata. Nah, biasanya kita bisa melihatlah pada seseorang ketika dia ingin menang sendiri, ketika dia ingin diangkat sendiri, ketika dia ingin punya sendiri, ketika dia ingin, oh ini karena dia, semua karena dia dan bukan karena orang lain. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tidak berlaku kepada Daud dan Yonatan, tetapi mereka begitu harmoni dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, tapi mereka membangun visi yang dilandasi oleh anugerah Tuhan ya, dan kehendak Tuhan ya. Mereka sekalipun berkarisma, tetapi mereka juga memiliki tindakan yang nyata, yang baik, yang luar biasa, yang perlu dicontohi oleh orang-orang ya. Berbeda dengan orang-orang lain ya, merebut baju perang, merebut jabatan, merebut dan lain sebagainya. Tetapi mereka saling justru memberi, saling memberi, saling mengangkat, saling mensupport, saling mendukung. Nah, ini yang sulit ditemukan kepada orang-orang ya. Terkhusus bagi saya pribadi, saya belajar bahwa perlu kita mengangkat orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sevisi ya. Visi mereka jelas ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk banyak orang, agar supaya juga ya Tuhan dimuliakan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ketika Daud jatuh dalam dosa ya, ketika Daud jatuh dalam dosa kan, Yonatan gak segan-segan mengingatkan kepada Daud tentang kejatuhannya, sekalipun dia pakai perumpamaan. Tetapi di situ kita bisa melihat betapa Yonatan itu sangat mengasihi Daud karena mereka memiliki visi yang jelas. Yang kedua, langkah yang kedua adalah ya, milikilah hati yang mengasihi. Kalau kita memiliki hati yang mengasihi, otomatis kita akan harmoni ya dalam jiwa, dalam apapun yang kita lakukan. Nah, jarang sekali kita temukan ini pada orang-orang yang dimana mereka tidak memiliki yang namanya hati yang mengasihi ya. Mungkin di depan mengasihi, tapi di belakang tidak mengasihi. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pasti kita memiliki hati yang mengasihi dengan tulus. Yonatan dan Daud, mereka sangat mengasihi. Mereka membangun relasi yang begitu intens ya. Mereka begitu luar biasa membangun relasi ya. Yonatan tidak kemudian menjebak Daud ya. Bisa saja kan Yonatan menjebak Daud
Ya, pada saat Daud mulai mendapat jabatan, naik tahta dan lain sebagainya, bisa saja dia iri, bisa saja dia cemburu, bisa saja dia marah-marah, ya, bahkan dia membela papanya itu Saul. Tetapi Yonatan, dia membela yang benar, dia hidup dalam kebenaran, bahkan dia membela Daud dibanding dengan ayahnya, yaitu Saul. Ya, Saul memiliki rencana jahat kepada Daud, ya, yang kemudian diberitahukan kepada Daud. Ya, Yonatan beritahukan kepada Daud. Nah, ini adalah hal yang luar biasa ketika mereka seirama, harmonis dalam dalam satu visi, dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan, mereka begitu kuat, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, langkah yang ketiga, ya, agar supaya kita memiliki harmoni dalam jiwa, ada langkah ketiga, yaitu kita memiliki kerendahan hati. Nah, kalau kita memiliki kerendahan hati dalam hidup kita, maka kita tidak akan iri, ya. Kita bisa lihat Yonatan itu tidak iri, tidak cemburu, tidak marah-marah kepada Daud ketika Daud menduduki kerajaan ayahnya, ya. Lalu kemudian Yonatan itu begitu rendah hati karena dia menganggap Daud itu adalah dirinya. Dia menganggap Daud itu sudah sama seperti dirinya. Jadi dia perlu mengasihi dirinya. Nah, kesuksesan Daud adalah kesuksesan Yonatan. Kesuksesan Bapak Ibu adalah kesuksesan saya. Kesuksesan saya adalah kesuksesan Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara berada, marilah kita tetap rendah hati, tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka kita akan diberkati. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.